Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ali dari kelas Sistem Informasi Reguler 6B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal UTS mata kuliah ERP atau Enterprise Resource Planning. Berikut penjelasannya. Soal yang pertama, pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, best practice bukan diartikan sebagai produk barang yang terbaik. Hal tersebut sangatlah berbeda. Menghasilkan produk yang baik dan mengimplementasikan sistem ERP belum berarti menggunakan best practice dalam implementasi yang sesungguhnya. Indikator yang baik adalah apabila dapat mengukur proses dan teknologi, yaitu standar yang jelas, yang sama, dan penerapannya secara efektif dan efisien di dalam organisasi, dan dapat dikenal serta diukur oleh organisasi atau perusahaan lain yang sejenis. Dengan kata lain, konsep yang harus diperhatikan dalam mengartikan best practice adalah cara yang terbaik dalam melakukan sesuatu. Best practice merupakan suatu cara untuk membuat suatu kesempatan dalam hal perbaikan dengan cara tertentu. Best practice adalah suatu proses yang mana dikenal sebagai yang terbaik di bidangnya, baik dari sisi fungsi atau dalam industri terkait. Contohnya, jika ingin menilai mengenai cara pemindahan barang dari suatu wilayah ke wilayah lain, maka Federal Express merupakan contoh best practice di bidang logistik. Kriteria untuk best practice mempunyai ruang lingkup yang luas. Lanjutannya, secara lebih konkret, best practice saat ini telah menjadi suatu ukuran untuk memperbaiki standar waktu bagi industri dalam mengukur kekuatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari suatu proses menjadi lebih cepat dan tepat. Hal tersebut terbukti bahwa pemakai mau dan terdorong untuk membayar lebih untuk suatu yang lebih cepat, proses pelayanan, dan kualitas yang dihasilkan. Setiap organisasi ingin menjadi yang terdepan. Untuk mencapai hal itu, mereka harus meraih apa yang disebut best practice. Diperlukan suatu pendekatan atau strategi baru agar proses menuju best practice menjadi lebih efisien dan efektif. Soal yang kedua yaitu, salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Konsep ERP ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem yang sebelumnya terpisah dalam suatu perusahaan, seperti proses produksi, pemesanan bahan mentah, sampai proses pendistribusian. Salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi, yaitu menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Contohnya, sebuah perusahaan dengan database terpusat yang diterapkan pada ERP membentuk data yang standar sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi yang ada dalam perusahaan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.